kali ini aku mau lanjut food prep, tapi ini tuh kayak nambahin yang aku beli kemarin karena berasa kurang banget, kurang bervariasi. Maklum lah, aku tuh orangnya suka nimbun. Sesuai janji yang kemarin, aku mau cobain buat bikin santan pakai slow juicer dari Miko yang kemarin sudah aku unboxing. Jadi selain bikin jus, slow juicer ini klaimnya tuh bisa bikin santan. Gak semua slow juicer itu bisa bikin santan karena kelapa ini tuh agak keras. Kalau yang slow juicernya punya partikel yang kecil-kecil gitu, takutnya bakalan patah gitu loh, Mam. Ini aku udah potongin kelapanya kecil-kecil biar dia tuh lebih ringan aja kerjanya. Walaupun sebenarnya bisa banget dimasukin agak besar karena slow juicer ini tuh cukup buat langsung halusin satu buah apel. Kalau kita pakai blender, kita harus tambahin air setiap kita bikin kayak smoothie gitu. Cuma kalau untuk slow juicer, karena ini hasilnya jus, kita nggak usah tambahin air dan gula. Jadi mesinnya bakalan pisahin ampas dan airnya gitu. Minggu kemarin aku udah coba pakai apel, itu oke banget. Aku suka banget rasa apelnya yang segar dan berasa banget freshnya, kayak minim oksidasi gitu walaupun diminumnya agak lama. Nah ini slow juicer Miko ini bisa banget buat bikin santan, ternyata dia kuat. Jadi selain bikin jus, santan, dia juga bisa bikin sorbet buah. Sorbet buah itu tuh kalau kita masukin buah beku nanti bakalan keluar kayak ice cream gitu kan. Nah itu juga bisa. Untuk wortel utuh juga bisa masuk, jeruk utuh ataupun apel utuh seperti yang udah kita coba kemarin. Nah ini tuh hasil santannya, perasan pertama itu sangat kental banget. Jadi kalau masak bakalan ditambah air walaupun kita butuh santan yang kental. Karena ini tuh beneran kental yang pekat banget gitu. Ini untuk 2 butir kelapa aku dapetnya 200 ml, aku masukin ke cetakan ice pop. Jadi nanti dibekuin di freezer langsung. Selanjutnya sisa ampasnya bakalan aku masukin lagi, aku tambahin air sedikit aja, air hangat kira-kira 100 ml. Dan ini ternyata hasilnya juga masih kental banget. Sebenarnya ini tuh agak ribet ya kalau buat santan, mending buat jus sehari-hari. Tapi ini tuh bisa jadi bermanfaat banget buat yang biasanya minum coconut milk. Karena nggak mungkin beli di pasar kan. Kalau beli di pasar kita nggak bakal bisa langsung minum. Tapi kalau kita bikin sendiri jadinya lebih bersih dan kayak minumnya tuh nggak bakal mikir-mikir. Nah ini untuk santan yang aku tambahin sedikit air itu masih sangat kental. Berikutnya aku tambah airnya agak banyak biar dia jadi santan cair. Jadi ini beneran bisa dilakukan berulang gitu ya. Cuman kalau dia udah jadi remah-remahan gitu emang agak susah, harus sering-sering diaduk gitu. Nah ini udah aku masukin lagi santannya, pokoknya nanti semuanya bakal dibekuin. Untuk spesifikasinya dia low watt, hanya 100 watt. Terus itu tabung buat jusnya tuh kan gede kan, yang muat satu buah apel, wortel ataupun jeruk gitu. Kemudian ada gelasnya, gelas seperti ini buat ampas dan juga buat jusnya. Untuk bahannya tuh Tritan, BPA free, FDA approved, baby food grade. Dia juga bisa mengurangi oksidasi, mudah dibersihkan, tidak berisik, antibakteri, bau, dan juga anti karat. Kalau teman-teman pengen beli, bisa langsung cek linknya di description box ya. Seperti biasa aku selalu nyetok ayam, dan ayamnya udah pakai resep yang ini aja karena ini favorit aku. Ayamnya juga sebisa mungkin aku pakai bagian paha. Untuk ayamnya aku beli 1 kilonya 45.000. Ini tuh agak besar jadi sedikit ya. Biasanya tuh aku beli yang kecil-kecil agak banyak. Ayamnya udah aku kucuri lemon biar dia nggak amis. Terus bumbunya bawang putih yang agak banyak, bawang merah ketumbar, terus juga garam, dan aku bakal tambahin kunyit bubuk di sini. Nah ini aku tambahin kunyit bubuknya terus tinggal diaduk-aduk aja. Tadi bisa di capture ya buat resepnya. Menurut aku ini tuh hasilnya wangi, dia meresap sampai ke dalam gitu, beneran enak banget. Tapi pastiin ayamnya beneran fresh, soalnya kan kalau ayamnya tuh rada bau-bau tuh agak susah mengatasinya. Pokoknya kalau beli ayam lihat aja warnanya kayak masih bagus gitu, warnanya merah-merah kayak seger gitu. Biasanya kalau udah pucat gitu udah deh, itu udah bakalan mulai berbau. Jadi nggak bakal enak gitu makannya. Nah ini aku masukin bumbunya tadi. Ini tuh aku sengaja diulek karena menurut aku ketika aku cobain ini di blender campur air tuh kayak kurang sedap, mendingan diulek. Jadi diulek aja sebentar, lalu nih diuyul-uyul, diaduk-adukin ke ayamnya sebentar.
Selanjutnya pindahkan ke wajan. Nah untuk masaknya nanti aku masaknya tuh bisa pakai api kompor yang paling kecil, terus nggak ditambahin air dulu sampai kayak dia kering, baru aku tambahin air sedikit. Tapi kalau dia muncul air agak banyak dari ayamnya, aku nggak tambahin lagi. Masaknya tuh beneran pakai api yang kecil banget sampai diaduk-aduk. Ini aku tambahin serai geprek juga. Nah kayak gini itu aku ditambahin air sedikit, tinggal dimasak aja sampai matang. Selanjutnya aku beli daging. Aku beli dagingnya 120.000. Ini kayaknya 1 kilo. Ini yang sirloin, kali ini aku belinya yang sirloin yang ada lemaknya sedikit. Aku kasih garam, kaldu, dan juga lada. Ini cuma mau dibikin jadi 2 menu aja. Satunya kayak disambelin balado gitu, satunya buat kayak manis teriyaki gitu. Aku tuh agak kesulitan nyimpen bahan makanan mentah di freezer karena kayak kalau masak cuma buat berdua, bertiga tuh kayak berasa banget sepinya. Jadi aku lebih suka buat meal prep, dimasak dulu jadi makanan mateng terus nanti tinggal diangetin gitu. Kayaknya tuh lebih cocok buat keluarga aku yang kecil ini. Nah ini udah dikasih garam, kaldu, sama lada tadi, aku sisihin dulu buat disambelin. Ya terserah aja sih naruhnya, cuman ini aku kayak gulung-gulung. Nah ini jadi kayak dibagi 2 aja, ini buat disambal balado, udah aku sisihin dulu. Selanjutnya buat yang menu manis, asin kayak biasa itu aku tambahin kecap asin. Lupa aku udah kasih garam, tapi aku kasih kecap asin lagi, tapi nggak apa-apa nanti dibenerin pas udah masak di kompor. Selanjutnya saus tiram dan juga aku tambahin kecap manis. Selanjutnya aku tambahin bawang bombay. Paling enak menurut aku bawang bombaynya tuh ikut dibekuin karena nanti tuh wanginya kayak enak banget pas dimasak. Bisa ditambahin bawang putih lagi pas mau masaknya, tapi enggak juga nggak apa-apa. Karena kalau udah dikeluarin pas mau dimasak, bawang bombay itu beneran bikin ini tuh jadi wangi banget. Nah udah, ini aku wadahin. Sebenarnya ini tuh bisa diambil 1 box buat masak sekali, tapi kayak ribet kan, plus kayak ya ribet sih buat dimasak berkali-kali, mending sekali aja terus diangetin. Menurut aku ya, kalaupun dimasak duluan terus diangetin tuh rasanya masih tetap sama aja. Buat nimbanginnya, nambahin yang fresh, bisa ditambahin telur ataupun sayur-sayuran gitu. Nah ini aku wadahin. Jadi untuk yang daging ini karena dia rasanya manis asin gurih gitu, ini cocok buat anak-anak juga. Kalau yang tadi aku pengen bikin pedas, jadi nggak bisa buat anak-anak, anak kecil banget ya maksudnya. Tadinya mau sekalian meal prep di video ini, cuma tuh kayaknya nanti deh di video berikutnya, soalnya udah ada masakan yang aku bikin di belakang yang udah bantu aku buat beberapa hari di minggu ini. Nah sudah, ini dagingnya mau aku masukin ke freezer dulu, nanti pindahin ke chiller. Kalau dia udah lumayan cair tinggal dimasak. Terus buat buat ngepasin rasanya tinggal dicicipin pas lagi masak gitu. Nah ini untuk ayam yang tadi aku masukin ke kotak kaca biar dia kayak lebih dingin sih. Aku lebih suka nyicil kotak kaca buat makanan mateng karena lebih dingin gitu, kayak berasa awetnya gitu. Nah ini aku bagi menjadi 2 kotak, tapi semuanya aku simpan di chiller aja karena ini tuh habisnya cepet banget, nggak sampai 1 minggu. Kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu ada yang komen kalau pakai bawang putih itu cepet gosong nggak? Sesungguhnya iya kalau digoreng, tapi bisa diakalin pakai api yang kecil aja, yang sedang cenderung kecil. Itu nanti jadinya akan kuning-kuning tapi enak banget rasanya, nggak yang ngerasa pahit gosong gitu. Kayaknya aku bakalan tetap pakai resep ini sih buat ayam ungkep karena ini Kai juga doyan banget. Jadi beneran enak banget sih, menyerap sampai ke dalam dan wangi gitu. Panjang ya videonya, cuman ini doang. Nah ini aku masukin ke freezer, lalu ayamnya masukin ke chiller, tapi ayamnya mau aku dinginin dulu biar dia nggak basah-basah ketika ditutup. Selanjutnya aku beli tempe. Ini tempe sisa yang kemarin aku potong-potong juga. Lalu aku beli tempe satu lagi. Ini aku mau bikin tempe bacem. Kebetulan tadi beli kelapa utuh itu kan, jadinya ya udah aku punya air kelapa, jadi aku bikin tempe bacem aja. Nah ini aku potong-potong dulu tempenya, jadi aku pakai tempe 1,5. Juga nanti aku pakai tahu.
Aku nggak tahu sih bikin tempe bacem tuh yang kayak oke banget gimana, tapi aku suka rasa tempe ini. Menurut aku tempe tuh enaknya sesuai dengan gulanya deh. Kalau gula merahnya tuh enak, tempenya tuh bakalan enak walaupun dia warnanya nggak yang begitu gelap. Nah ini aku tambahin air gula karena aku punyanya air gula. Ada sih gula merahnya tapi lagi nggak ketemu, lupa taruh di mana. Selanjutnya aku tambahin air kelapa. Selanjutnya aku bumbuin garam, kaldu gitu. Ini bumbunya lagi diulek, jadi aku bumbuin ini dulu, garam, kaldu, dan air-airnya. Nah, berikutnya untuk bumbu halusnya aku pakai bawang merah, bawang putih, dan ketumbar aja. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja sebentar, terus nanti tinggal dinaikin ke kompor. Terakhir aku tambahin daun salam yang rada banyak, daun salamnya metik di depan. Ini dimasak pakai api sedang aja, masak sampai dia menyusut, sampai dia mateng, nanti tinggal digrill aja, nggak usah digoreng sih kalau aku. Jadinya seperti ini, enak tapi dia nggak yang terlalu merah gitu. Selanjutnya aku bikin ayam. Nah ini buat stok bekalnya papa Kai, jadi tinggal diangkut aja pagi-pagi, bisa tambahin sayur kalau lagi kepengen, tapi kalau enggak ya udah, ini udah enak banget. Ayam yang aku marinasi di video sebelumnya ya kayaknya. Ini marinasinya pakai garam, kaldu, lada, sama paprika bubuk. Nah aku tumis-tumis sebentar, terus aku tambahin bawang putih yang rada banyak, terus tinggal diaduk-aduk. Tapi ini terserah sih, mau ditumis dulu bawang putihnya sampai wangi nggak apa-apa, tapi aku pakai mode cemplang-cemplung kayak gini aja. Aku tuh kurang suka wanginya ketika aku lagi masak, kayak kurang berasa gitu, tapi ternyata rasanya tuh enak banget. Itu aku tambahin butter, terserah aja sebanyak apa. Lalu aku tambahin paprika sedikit lagi. Paprika ini nggak bikin pedes ya, jadi aman buat anak-anak. Selanjutnya aku tambahin bubuk parsley, terus dimasak aja sampai dia kering. Aduh ini enak banget. Nah ini aku simpan di wadah sekat 4 buat bekal papa Kai 4 hari. Sudah, segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.